Kanibal Legend satu ini digadang-gadang memiliki ilmu hitam yang membuat dia harus memakan jasad atau mayat dari manusia. Siapakah dia? Yaps, dia adalah Sumanto. Bagaimana kisahnya? Mari kita masuk di Yudi Punya Cerita. Sumanto, pria kelahiran 3 Maret 1972, yang merupakan warga dari Purbalingga, Jawa Tengah. Sumanto ini merupakan anak sulung dari pasangan Bapak Mulya Wikarta dan Ibu Samen, dan memiliki 4 saudara yaitu Karyono, Mariati, Mulyati, dan Mulyanto. Sumanto ternyata bisa dibilang orang yang berkecukupan loh guys pada saat kecil, karena ayahnya itu mendapatkan warisan dari nenek serta kakeknya. Nah, saat kecil, Sumanto ini sering dipanggil Suman oleh teman-temannya. Dan ternyata dia bersekolah SD di SD Negeri Pelumutan 1. Dan karena kelas 6 dia sempat tidak lulus karena nilai Eptanas murni atau NEM yang diraihnya tidak mencukupi. Akhirnya dia mengulang ke kelas 6 SD-nya di Pelumutan 2. Setelah lulus, Sumanto meneruskan SMP-nya di SMP Negeri 1 Kemangkon, yang ternyata jaraknya itu 3 kilometer loh guys. Dan Sumanto ini harus pulang pergi dengan berjalan kaki loh. Ya jujur sih, semangat sekolahnya itu bisa diacungi jempol lah ya. Bahkan setelah pulang sekolah, ternyata dia itu harus membantu orang tuanya mengembala kambing, atau kalau bahasa Sunda ngangon lah ya. Ngangon kambing, plus juga dia harus memotong rumput ya. Selanjutnya apakah berhenti sampai situ? Ternyata tidak. Sorenya dia tuh harus melanjutkan dengan mengaji nih guys. Ya bisa dibilang dia anak yang rajin ya. Namun sayangnya nasib baik Sumanto kecil ternyata ya mendapatkan rintangan ya. Ternyata dia itu harus berhenti sekolah, atau lebih tepatnya kelas 3 SMP dia harus berhenti sekolah. Sayang banget ya. Padahal itu udah akhir loh. Cuman ya ternyata ini juga didukung oleh keadaan ekonomi keluarga Sumanto yang memang kurang baik nih guys. Ternyata orang tuanya sampai harus menjual perabotan rumah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya bisa dibilang kalau harta warisan emang nggak bertahan lama ya kalau kita nggak bisa pegang. Oke, kita masuk fase Sumanto dewasa ya guys. Dimana ternyata Sumanto ini pernah menikah 2 kali loh guys. Dimana istri pertamanya itu adalah Sutrima, yang mereka bertemu di Lampung katanya pada saat Sumanto ini bekerja di Lampung. Cuman sayangnya pernikahannya ini bisa dibilang ya seumur jagung lah ya. Sangat pendek karena ternyata Sumanto ini sering banget melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, sehingga membuat istrinya itu gak betah lah ya. Intinya sampai mereka cerai. Dan yang kedua, ternyata Pak Sumanto ini bertemu dengan janda. Waduh, kegoda sama janda ya Pak Sumanto ya. Dan dia tuh tergoda dengan Tugiem namanya. Dia adalah janda asal Lampung yang ternyata bertemu dengan Pak Sumanto ini ketika kerja juga di kebun tebu, atau mungkin bekerja di buruh tebu lah ya. Ya ini sama halnya kayak tadi ketemu sama istri pertama sih. Kalau istri pertama itu di kebun teh katanya. Ini sering cinlok ya di tempat kerja Pak Sumanto. Ya ampun. Nah oke, tapi intinya sama Tugiem ini Pak Sumanto itu sampai menikah pada tahun 1993 dan dikaruniai seorang putri nih yang bernama Titis Wahyuni Widianti. Namun sayangnya ternyata sifat keras Pak Sumanto ini kumat lagi nih guys. Wah ini emang bibit-bibit psikopatnya udah mulai tumbuh ya. Ternyata Pak Sumanto ini sering melakukan KDRT lagi sama istri barunya, yaitu ya Bu Tugiem tadi ya. Ya intinya dia sering melakukan kekerasan, bahkan sekarang plus dia jarang pulang katanya. Udah mah ngelakuin kekerasan, sekarang jadi Bang Toyib juga ya. Aduh. Oke, kita masuk ke inti cerita dari video ini nih guys. Dimana pria satu ini membuat heboh atau geger satu Indonesia nih. Bagaimana tidak nih ya, hampir semua berita itu nyarin tentang kasus dia semua. Nah, Sumanto ini mendadak jadi terkenal banget karena praktek kanibalisme yang dia lakukan terhadap mayat. Tepatnya pada tanggal 11 Januari 2003. Nah ini tuh bermula dari jasad Mbok Rina, yaitu nenek-nenek berusia 81 tahun yang baru saja meninggal dan baru saja dikuburkan. Cuman sayangnya nih guys, ternyata kuburan Mbok Rina ini belum genap 17 jam lah, baru sekitar 16 jam itu ada yang bongkar. Sehingga membuat warga heboh nih. Ya warga kan takut juga ya, di kuburanku udah ada yang bongkar, siapa gitu, di kuburan baru loh. Sampai akhirnya karena warga ini panik dan heboh, warga ini menghubungilah pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian datang untuk mengecek TKP. Ya walaupun tahapannya agak cukup lama, akhirnya kepolisian itu tahu nih arah dari jejak orang yang menggali kuburan Mbok Rina ini nih. Dan ternyata bener banget,
jejak langkah atau ya kotoran-kotoran dari makam ini mengarah ke rumah siapa? Yaps, rumah Pak Sumanto nih guys. Ya, polisi juga mengakui kalau memang Pak Sumanto ini tuh kurang rapi dalam menjalankan aksinya, aksi pencurian mayat. Ya mungkin karena orang lagi lapar ya. Dia kan emang cuma butuh dagingnya aja kali ya. Aduh, agak geli sih ngedengernya. Tapi intinya Pak Sumanto ini memang hanya membutuhkan dagingnya aja. Karena buktinya itu kain kafan dan lain sebagainya itu ditaruh aja di kuburannya. Jadi dia tuh sempet-sempetnya ngebukain dulu kain kafannya. Dan ada juga pemberitaan kalau misalkan Pak Sumanto ini tuh memakan secara langsung atau mentah itu jari-jari dari Mbok Minah. Aduh, sorry Mbok Mirnah ya. Aduh, itulah pokoknya. Soalnya aku sambil ngebayangin itu aja. Nah, selanjutnya ya polisi akhirnya mengetahuilah letak dari Pak Sumanto ini. Dan akhirnya ketika disambangi rumahnya, masih berserakan daging dan tulang manusia, sisa dari yang dimakan oleh Pak Sumanto. Aduh, ngeri banget. Ini Pak polisi aman kan mentalnya? Kita aja kalau ngeliat darah itu udah langsung lemes loh. Ini ngeliat daging dan tulang berserakan di rumah Sumanto. The best lah polisinya ya. But guys, endingnya ternyata Pak Sumanto ini tuh mengaku kalau dia tuh memang kekenyangan makan dagingnya guys. Karena dia, ya tadi kan udah ya makan mentah-mentah udah. Terus dia melakukan pemanggangan terhadap dagingnya. Sebagian dagingnya dipanggang, ada juga yang dibikin sop daging, ada ya juga yang dibikin sate. Ini jadi pesta daging ya? Ini malah jadi pesta daging ini ya. Selanjutnya apakah berhenti sampai di situ? Ini nih yang lebih epic. Ini epic sama biadab juga sih. Karena ternyata Pak Sumanto ini tuh menawari bapaknya untuk makan daging guys. Dengan catatan ya, bapaknya nggak tahu nih. Bapaknya nggak tahu ini daging apa. Karena Pak Sumanto ini hanya bilang seperti ini. Pak, mau makan daging nggak? Itu di dapur ada daging kambing. Daging kambing ya. Ingat dia bilang daging kambing. Bapaknya akhirnya nerima aja tuh makanan daging kambingnya. Namun setelah dia coba, loh kok enak ya? Akhirnya bapaknya minta ditambahin porsi lagi. Aduh pak, bapak tahu nggak kalau itu sebenarnya daging manusia? Oh no. Aduh, ini Pak Sumanto. Aduh. Namun Pak Sumanto ini tidak memberikan porsi kedua. Karena Pak Sumanto ini malah bilang ke bapaknya kalau porsi daging kambingnya udah habis nih pak. Oh bagus lah, jadi bapaknya tidak ketagihan daging manusia ya. Ya intinya sampai seperti itu. Dan akhirnya Pak Sumanto ini itu ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah guys, ternyata Pak Sumanto ini mengakui bahwa dia itu tidak sekali ini saja memakan mayat. Jadi dia pernah melakukan hal serupa nih guys. Dan dia melakukan hal ini ketika dia di Lampung nih guys. Dia pernah memakan 2 korban lainnya di Lampung. Dimana yang pertama adalah teman satu rantauannya. Ini definisi makan temannya sesungguhnya ya Pak Sumanto ya. Agak ngeri ya. Terus yang kedua, dia juga memakan begal yang berniat untuk merampok dia. Ini begalnya salah sasaran sih. Oh, no. Dia niatnya mau ngerampas hartanya Sumanto, tapi malah ngasih sarapan buat Sumanto. Ya malah kenyang lah. Dan guys, ternyata warga Purbalingga juga curiga nih. Kalau misalkan Sumanto ini tuh ngebunuh yang namanya Mistam, yaitu seorang tukang pijit yang pada saat itu sedang memijit Sumanto dan dikabarkan hilang. Jadi terakhir Mistam ini terlihat ketika ya udah beres mijit dari rumah Pak Sumanto ini guys. Dan ternyata di rumah Sumanto ini ditemukan baju serta celananya Mistam. Ya walaupun Pak Sumanto ini belum mengakui kalau dia membunuh Mistam katanya. Agak ngeri ya. Penyebab Pak Sumanto ini menjadi seorang kanibalisme nih guys. Ternyata Pak Sumanto ini tuh sedang mempelajari ilmu hitam yang dia pelajari dari Taslim, yaitu guru spiritual ya ketika dia berada di Lampung nih guys. Dimana dipercayai oleh Sumanto kalau ilmu ini tuh bisa membuat dia menjadi damai abadi. Waduh, damai abadi. Terus ditambah lagi dia bisa menghidupkan orang yang telah meninggal. Wah, ente kadang-kadang ya. Nah ternyata Pak Sumanto ini tuh diberi syarat oleh Taslim ini. Jika dia ingin jadi lebih sakti, dia harus memakan 7 orang. Dan kalau dia ingin naik level, dia harus memakan 21 orang. Dan finalnya kalau dia pengen di level tertinggi, epic kayaknya ya, dia, kok epic sih, mythic ya. Mythic kalau Mobile Legends. Intinya di level mythic, dia harus memakan 41 orang. Waduh,
Nah, ternyata guys, karena memang penuturan dari Pak Sumanto ini bisa terdengar tidak logis ya, karena dia kan ingin mempelajari ilmu hitam dengan menjadi seorang kanibalisme ya. Akhirnya tim kepolisian mencari cara untuk mengetahui ya sebenarnya dorongan apa sih atau motivasi apa sih yang membuat Pak Sumanto ini tuh berani menjadi seorang kanibalisme nih guys. Ternyata didatangkanlah psikologis untuk mengecek keadaan psikolog dari si Pak Sumanto ini. Sampai akhirnya ditemukanlah kalau ternyata Pak Sumanto ini itu ternyata tidak memiliki gangguan mental guys, melainkan dia sebenarnya ya utuh dan sadar pada biasanya gitu, tidak ada yang aneh dari dia, dan ternyata dia memang memiliki bakat menjadi seorang psikopat. Oh no. Atau dia adalah murni orang psikopat, yang ternyata ini juga didorong oleh beberapa faktor nih guys. Yang pertama, faktor ekonomi Sumanto yang memang pada saat itu kan rendah banget ya. Terus yang kedua, ketika dia gagal sekolah atau dia tidak dapat melanjutkan sekolah. Dan ternyata yang ketiga, ketika dia gagal menikah juga. Akhirnya itu semua membuat dia jadi emosian dan mendorong dia menjadi seorang kanibalisme. Wah, ngeri juga ya, ternyata psikopat bisa berujung dari hal-hal yang seperti itu loh guys. Intinya Pak Sumanto itu ditahan 5 tahun hukuman penjara. Cuman pada 24 Oktober 2006, Pak Sumanto ini telah dibebaskan karena dia berperilaku baik, plus dia mendapatkan beberapa remisi juga yang membuat masa tahanannya itu dipotong lagi. Nah guys, di sini aku pengen kasih fakta-fakta menarik nih guys. Ternyata selama di penjara, Pak Sumanto adalah narapidana yang paling ditakutin dari semua isi napi di dalamnya. Bahkan orang-orang yang maaf ya, kelas kakap, penjahat kelas kakap nih, pembunuhan keren atau apalah itu namanya, mereka takut sama Pak Sumanto ini. Padahal badan Pak Sumanto ini kecil loh. Cuman kata narapidana lain, saya itu terganggu ketika Pak Sumanto itu tersenyum dan melihat saya. Waduh, takut dijadiin sarapannya ya. Akhirnya kini keadaan Pak Sumanto itu tinggal di panti rehabilitas Anur di Purbalingga nih guys. Kenapa dia tinggal di sana? Karena memang warga desa serta keluarganya itu tidak menyetujui Pak Sumanto ini untuk pulang kampung ke halamannya, atau ditolak lah ya guys. Ya sabar ya Pak Sumanto ya, semoga aja menjadi jauh lebih baik. Plus guys, ternyata Pak Sumanto ini juga diawasi oleh Pak Kiai di sana, dan dia juga sedang mendalami ilmu agama serta bertobat. Bahkan di beberapa kesempatan dia itu yang mengumandangkan azan di masjid loh guys. Jauh lebih baik kan? Ya alhamdulillah ya guys ya. So guys, itu dia video kita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Ya memang kalau bicara Sumanto ini tuh bisa dibilang legend banget lah ya. Siapa sih yang nggak tahu kasus dia? Bahkan orang-orang atau bocah-bocah sekarang aja tahu nih, mendengar nama dia tuh udah tahu dia kanibalisme. Tapi dia adalah maskot kanibalisme di Indonesia. Ya sebenarnya jangan sampai jadi maskot juga, yang ngeri juga kasusnya. So guys, itu saja untuk video kita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya, dan jangan lupa juga bagaimana pendapat kalian. Silahkan tulis komentar di bawah. So itu saja untuk video kita kali ini, and bye-bye.